Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali setelah liburan lebaran. Mohon maaf lahir batin. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan materi kali ini mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga nanti implementasi ke depannya teman-teman bisa menggunakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang materinya adalah tentang perulangan. Salah satu logik dalam pemrograman itu adalah perulangan. Apapun nanti kalian terjun di bahasa pemrograman yang digunakan, akan menemui kasus-kasus melakukan tugas yang sama berulang-ulang. Karena itu digunakan perulangan agar kode menjadi singkat dan efisien. Di sini perulangan ada 4. Yang pertama while, kedua do while, for sama for each. Apa bedanya? Oke, langsung kita buat saja. Di folder pemrograman dasar yang sudah pernah kita buat, kita lanjutkan. Kita buat new file. Kemudian ini sebentar, layarnya kita nyalakan. New file kita simpan dengan nama perulangan.php. Nah, save. Oke. Yang pertama adalah kita menggunakan while. While itu while, kemudian dalam kurung dan kurung kurawal. Kode yang akan dilakukan berulang-ulang itu adalah ditulis di dalam kurung kurawal ini. Sedangkan dalam kurung ini setelah while itu digunakan untuk menentukan sebuah kondisi. Jadi kita akan menentukan kondisi di mana kondisi itu benar, dia akan menjalankan tugas di dalam while ini. Tapi ketika salah atau false, dia akan berhenti dan tidak berulang. Oke, misalnya saya punya sebuah variabel x, itu misalnya kita kasih nilai 1. Variabel x kita kasih 1. Kita akan menulis echo variabel x. Nah, dia akan menulis variabel x ini selama kondisinya benar. Misalnya variabel x itu kurang dari 5. Nah, selama variabel x itu kurang dari 5, maka echo tulislah variabel x. Kita lihat variabel x sama dengan 1. Apakah benar? 1 kurang dari 5? Benar, maka dia akan menulis x. Nah, ini akan berulang terus sampai kapan? Kalau seperti ini, dia akan berulang dan tidak akan berhenti. Karena itu, kita harus merubah kondisi awal x-nya ini 1 sampai dia kondisinya di sini salah, false. Caranya, ini variabel x kita jadikan variabel x plus 1. Logikanya, dia melihat kondisi pertama, ketika kurang dari 5 benar, dia akan menuliskan variabelnya. Kemudian kita ganti variabel x sama dengan variabel x plus 1. Jadi 1 plus 1 jadi 2. X sekarang 2. Dia akan melihat lagi kondisi apakah 2 kurang dari 5, benar. Kita tulis lagi 2. Di sini kita rubah x-nya, yaitu yang sebelumnya 2, 2 plus 1, 3. Jadi akan terus seperti itu. Nah, ini kalau di save, kita jalankan ulangan. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nah, terlihat bukan? Dia akan menulis angka 1, 2, 3, 4. Di sini kode pemrogramannya kita bagi biar bisa terlihat. Kondisi awal adalah x sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Benar, maka dia akan menuliskan 1. Kemudian kita tambahkan, kita ganti variabel x-nya agar dia
nambah menjadi 2. Apakah 2 dan seterusnya. Setelah 4, dia menambah 1, 5. Apakah 5 kurang dari 5? False. Nah, tidak benar. Maka sudah berhenti sampai sini. Inilah salah satu logika menggunakan perulangan while. Untuk operasi seperti ini, X sama dengan X plus 1, ini bisa saja kita ganti dengan variabel X plus plus. Nah, ini sama aja, dia akan berulang seperti biasanya. Nah, 1, 2, 3, 4. Bisa juga ini ditambahkan variabel X plus 2, itu nanti X plus 2. Nah ini bisa saja seperti ini. Oke, ini ya. Sudah untuk variabel perulangan menggunakan while. Selanjutnya, do while. Apa perbedaan while dengan do while? Ini kita perhatikan while seperti ini. Kalau do itu tinggal dibalik. Kita buat sebuah variabel baru, variabel y misalnya sama dengan 1, kemudian do kurung awal. Apa yang akan dilakukan di dalam do? Kemudian while, kondisinya seperti apa? Kita samakan misalnya variabel y selama variabel y itu kurang dari 6, maka kita akan menuliskan echo variabel y. Jalankan, tik. Oh, ini dia terus berputar, tidak akan berhenti karena apa? Di sini true terus, kita belum menambahkan dan y plus plus di sini. Variabel y plus plus. Nah, dia akan terus berulang nulis. Oke, kita stop, kita refresh ulang. Wah, dia. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yang membedakan antara while dan do while adalah ketika do while, dia akan mengerjakan sesuatu sebelum dicek. Kalau while, dia cek dulu. Kalau true, baru dikerjakan. Kalau do while, dia kerjakan dulu, baru cek. Oke, misalnya ini saya kasih do while ini, y sama dengan 7. Secara logika, 7 apakah kurang dari 6? Tidak mungkin. Nah, dia tetap akan menulis 1, 7. Nah, angka 7, kenapa? Dia melakukan perintah do dulu, baru melihat kondisinya. Beda kalau di while, di sini saya kasih 7, save, kemudian kita jalankan, otomatis dia tidak akan keluar. Kenapa? Karena dia akan melihat kondisinya terlebih dahulu. 7 kurang dari 5. Nah, tidak mungkin, berarti dia tidak akan menjalankan. Oke, ini yang kedua. While sudah, do while sudah. Yang ketiga adalah for dan for each. Di sini bedanya apa? For itu kurung berawal, kemudian kurung berawal. Dia melakukan perulangan sebanyak yang kita tahu jumlahnya. Jadi selama kita tahu jumlahnya mau diulang berapa kali, kita gunakan for. Misalnya di sini penulisannya, kondisinya, saya buat sebuah variabel m. Kondisi awalnya variabel m itu sama dengan 1. Kemudian variabel m-nya kurang dari 7. Nah, dimulai dari m sama dengan 1 sampai m itu kurang dari 7. Variabel m plus plus. Nah, di sini akan menuliskan echo ini for. Ini for. Ada berapa kali? Berarti kemungkinan ada 6. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan mengulang sebanyak 6 kali, melihat kondisi yang ada di dalam kurung berawal ini. Bedanya seperti ini. Kemudian for each. For each itu biasanya digunakan untuk
For each itu biasanya digunakan untuk data-data yang berupa array. Jadi variabel array, misalnya variabel siswa, ini nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang array. Dia tipenya array. Jadi variabel itu kan ada tipenya string, bisa juga integer dan macam-macam, ada juga array, kumpulan. Nah, di sini misalnya saya punya nama Andi, kemudian ada juga namanya Bagus, kemudian namanya Cici, yang terakhir adalah namanya Didi. Nah, di sini biar lebih jelas. Oke. Jadi saya punya sebuah variabel siswa, itu tipenya array. Isinya ada Andi, Bagus, Cici, dan Didi. Kita menggunakan for each. Nah, dalam for each, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal. Di sini adalah variabel siswa. S kita akan aliaskan dengan sebuah variabel, namanya misalnya variabel data. Ini yang kedua ini aliasnya ini bisa apa saja, bisa variabel data, bisa variabel nama, dan macam-macam. Kemudian untuk mengaksesnya adalah echo variabel nama. Dia akan membaca Andi, Bagus, Cici, Didi. Agar lebih bagus, di sini kita kasih BR. BR titik. Nah, ada Andi, Bagus, Cici, dan Didi. Misalnya saya tambahkan satu lagi, misalnya Eka, dia akan menambahkan satu Eka. Nah, inilah perbedaan antara while, do while, for, dan for each. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami konsep dasar dari perulangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.